Halo Mas, ini aku sudah bikin prototipe ya. Ini sesuai dengan kemarin. Ini kita bikin ada project, itu ada list project, project tim. Nanti kita bikin tim itu user ya. Siapa aja yang masuk di project ini kita pilih nanti. Jadi siapapun yang terdaftar di sebagai user belum tentu bisa akses ke semua project. Jadi yang punya hak akses akan mengatur hanya user-user mana aja yang tergabung dalam tim tertentu gitu idenya. Sini ada juga dokumen ya. Dokumen itu nanti list dokumen. Nah, dokumen itu arahnya ke sini nih yang BIM file ini, dia mengupdate BIM file ini. Nah, perlu diketahui bahwa kalau yang di rancanganku ini ya, Mas Bayu boleh setuju atau tidak, itu satu project itu satu BIM file. Jadi nanti kalau dia upload BIM file baru, berarti project baru. Gitu. Jadi ini nggak bergantung di project aktual misalnya ya, tapi di file yang dikirim, karena satu file ini nanti akan di breakdown menjadi task. Kan kita mau task management. Nah, nanti aku sampaikan idenya. Nah, ini adalah library sama dengan yang idenya di Katenda itu, ada list library, terus nanti uploadnya di sini ya. Ini sementara kita namain BIM project lah. Ini logonya juga logo ini di atas maupun di bawah, logonya masih logo-logoan dari kita lah, nggak ahli lah. Nanti Mas Bayu bisa buatin logo dan nama brandnya ya, kalau usulan nama brandnya. Nah, ini perkembangannya kita sudah bikin prototype nih. Ini baru prototype nih, walaupun data kita sudah masukkan, beberapa fungsi sudah kita masukkan, tapi belum bisa kita tampilkan semua. Waktunya panjang itu, dan harus ada timnya, baru aku sama anakku satu. Nah, ini juga aku kerja, dia kerja. Nah, ini agak berbeda dengan kemarin. Kita sudah bisa grab informasinya lebih dalam nih ya. Kalau misalnya ini aku klik ini kan berubah nih, ada width, ada height, ada area. Nah, ini kita tampilkan nih total value nih dari project itu. Nah, nanti di tiap kita bikin desain kita, task itu berdasarkan dari desainnya ini. Jadi misalnya dia ngerjain ini, berarti dia bikin task. Misalnya dia ngerjain di bawah ini namanya SLA01, berarti dia task. Isu juga sama, dia mengisukan di tiap unit ini, tiap unit blok ini. Jadi isu itu di rise berdasarkan unit blok. Jadi nanti arahnya nanti akan begitu. Aku pelan-pelan ya jelaskan ya idenya ya. Apa Mas Bayu silahkan di apa namanya dipikirkan bagaimana bagusnya. Ini adalah penampilan project view, bukan all project. List project itu enggak ini kan, nanti kan arahnya kalau ada list project kan ada project banyak tuh. Kalau ini saya mau sampaikan dulu project view. Project view tuh sebenarnya di sini pengennya kita tampilkan langsung dashboard. Dashboard itu achievement dari total ini dengan kita total ini nih, tasnya dia. Oh, ini udah selesai nih. Setiap unit itu nilainya ini. Nanti di sini akan muncul dari total value yang ada dengan total value achieve yang sudah dilakukan dari tasnya itu. Nanti tas ini akan muncul activity. Jadi setiap tas ini ada activity. Makanya di tiap activity bisa upload gambar, misalnya dia ada kerjaan apa, dia ngerjain apa, oleh siapa, dan sebagainya ya. Nah, ini kita sudah bisa tampilin apapun di sini. Nah, ini nanti kita konfirmasi nih, apa sih footprint area, footprint perimeter nih apa gitu. Kita udah cek dengan di Selbim, ini sudah sama. Nah, ini tinggal kita nggak tahu kan lebih detail apa ini, tapi kita udah bisa muncul. Nah, nah ini misalnya nih ada tas, misalnya nih kita udah coba buat tas ini, misalnya kita unit SLA 001 nih sedang dikerjakan, nilai value-nya 1.150.000 misalnya gitu. Kita klik, dia akan mengarahkan kita di mana yang dia kerjain, blok mana yang dia kerjakan. Nah, ini blok ini. Oh, ini adalah SLA 001. Ini value-nya berapa? Itu kita sudah sampaikan, ini muncul di sini value-nya berapa gitu ya.
Nah, tapi kita sudah, nah ini nanti aktiviti dari orangnya tadi secara detail. Tadi kan tas ya, ini kan tas ya. Nah ini secara detail nanti di sini nih belum kita munculkan. Oh, mau banyak kerjaannya. Kita pernah nih mau ini aja, terpaksa sahur buka kadang-kadang malam kita lembur supaya bisa nunjukin sebelum Maria ke Mas Bayu, karena kita punya target nih sebelum Maria dan setelah Maria sudah punya tim nih. Tapi nggak tahu lah, nanti kita rundingan dulu karena tanggal 26 kan sangat pendek ya, minimal prototipe bisa kita kapan. Sama dengan nah ini mengapa muncul kadang enggak, ini karena server Mas, kita harus pilihkan server yang bagus nih. Nah kan apa, nah kayak gini nih, kecepatan mengolahnya itu memang tergantung server. Kita belum taruh di server, belum, servernya harus bagus. Ini masih di lokal. Nah ini lihat nih, kalau isu juga gitu, kita ada isu nih misalnya retak di SLA01 tanggal ini, yang isuin siapa, yang mesti ngerjain siapa, ini ya. Kita klik di sini dia langsung nunjukin tempatnya. Nah kita sudah bikin juga bisa dikasih apa namanya marking nih, misalnya marknya di sini, di sini, di sini. Tapi kita udah nunjuk nih. Oh, jadi sebelum dia bikin isu, dia akan bikin penempatan dulu, terus nanti diklik untuk disimpan. Jadi ya biar nanti ketika diklik dia sudah nunjuk ke tempatnya. Terus nanti kita sudah tahu caranya marking, tapi belum bisa dijoin nih, masih gagal error terus. Dijoin dengan prototype ini, kita nggak tahu kenapa, karena memang ada perbedaan developmentnya. Kalau di development di 3D itu kita kan pakai macam-macam, ada 2 platform, ada Python dan ada namanya DevOpen. Ternyata nggak bisa DevOpen aja atau Python aja karena saking banyaknya proses. Nah ini makanya ini lagi digabungin. Kalau ketika digabungkan mesti satu platform. Nah ini lagi bikin satu platform yang agak nggak kerjaan mudah, lagi kita bikin. Nah ini pelan-pelan. Jadi setiap ada isu, nanti orang yang create-nya itu berdasarkan dari unit blog yang dia bikin. Nah ini udah muncul kan informasi-informasinya begitu. Nah ini sama dengan ini, kita klik dia akan munculkan udah, oh ini di sini nih yang ada problem. Nanti kita kasih marking di sini, tanda silang gitu. Markingnya juga kita simpan. Jadi nanti begitu klik kita ngomongin, nah ini ada foto-fotonya nanti di sini. Kita sudah bikin juga, tapi belum bisa kita gabungin. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, jangan marah Mas. Nanti kita gabung di sini, ada foto-foto gitu ya. Terus nanti closingnya juga gitu. Oh udah selesai gitu, ada foto-foto. Nah, ini nantinya arahnya, nah ini aku punya usul, kita mau nambahin namanya nanti dashboard. Tadinya dashboard kita kumpulin di sini nih Mas, kita kumpulin di sini nih. Ternyata kok lebih menarik kalau di project view dashboard gitu. Jadi dashboard itu pencapaian yang total ini dengan total ini ya, total yang sudah achieve ya. Terus sama isu. Tapi per project. Jadi kalau ini tadinya aku pikir dashboardnya langsung all project sini, ternyata nggak menarik. Nah ini nanti kita ganti, bukan dashboard ini, kita akan hilangkan ini nanti. Nah satu lagi, kita kalau di sini kan ada dashboard 2 ya, misalnya ada pie chart 2. Nah kita pengennya di sini ada poligon. Lazim nggak sih kalau di teman-teman arsitek itu ada gambar poligon? Poligon itu untuk menggambarkan letak kita membangun projectnya ini, kayak gini nih. Nah ini sebuah peta, terus nanti ada poligonnya, areanya gitu. Nah kita sudah bisa buat, tapi nggak pakai Google Map. Kalau Google Map bayar, lumayan sekarang bayarnya, mahal Google Map. Kita pakainya Open Street namanya, itu masih gratis. Jadi nanti di sini itu ada gambar ini, terus ini adalah chart, terus ini adalah poligon. Nah kalau Mas Bayu setuju, menarik, apakah menarik, kita akan bikin. Kita sudah bikin beberapa project, sudah ada poligon. Untuk kemarin di project ERP tanaman nilam, kita sudah kasih poligon area tanam petani. Nah, kalau ini menarik ya kita bikin. Jadi nanti kita tampilkan luasnya, atas pengukuran secara GPS atau secara GIS di sini. Nah ini keren tuh kalau ternyata lazim ya di teman-teman itu. Takutnya kan informasi itu malah
nggak bagus atau nggak menarik. Nah, nanti di sini ada chart, terus ini ada polygon, terus baru task list di bawahnya. Nah, nanti di sini yang lainnya, fitur yang lainnya belum kita bikin, Mas. Tapi sudah gampang lah kan, ini nggak ada isu nih kalau ini. Yang isu kan yang ini. Ini mah nggak ada isu, nggak ada susah isu ini. Karena ini pertama itu kita nunjukin tempatnya ini. Nah, ini nunjukin tempatnya, ini udah masuk nih. Jadi kalau ada isu, nah ini kan kadang-kadang loadnya lambat ya. Terus kadang-kadang ini kita lagi cari kenapa. Nah, itu karena memang kecepatan prosesnya itu tuntutannya cepat, tapi performan kan. Nah itu ini kita harapkan semua komplit nanti di hari raya nih. Nah, kita lagi bingung, aku juga lagi bingung mesti bikin timnya ini. Nah, tapi ini sudah cukup tergambar. Nah, tinggal kenapa aku buru-buru update ya, kali aja ada usulan atau ada sanggahan, jangan dibuat gitu sebelum kita melangkah jauh. Mas Bayu silakan untuk memberikan usulan, tapi arahnya gitu. Jadi saya ulangi, kita arahnya adalah project itu selalu berdasarkan adalah BIM yang dia upload ya, itu satu project. Kemudian BIM itu nanti arahnya adalah di dokumen ini nanti. Jadi yang dokumen ini adalah mengupdate BIM ini sebenarnya. Arahnya gitu yang kita bikin. Apakah betul atau tidak? Nah, Mas Bayu silakan disampaikan nanti. Yang kedua, task itu juga berdasarkan atas unit-unit di dalam BIM. Nah, misalnya gini. Oh, ini lagi ngerjain ini tanggal ini. Nah, ini muncul di sini. Nah, pencapaiannya berapa, nilainya, nah, kita harus isi. Nah, jadi nanti ada achievement dari total nilai di project itu dengan yang sudah terbangun. Isu juga sama, isu kita bikin adalah berdasarkan di BIM, unit-unit di BIM. Nah, ini mencari nilai ini tuh ternyata agak susah, Mas, nggak gampang. Ternyata mendapatkan duit itu tidak sama strukturnya dengan tiap BIM file. Jadi kalau kita dikasih contoh nih, BIM file itu untuk mendapatkan area strukturnya di sini. Tapi di strukturnya filenya Mas Bayu beda lagi. Jadi itulah mengapa kita pakai dua platform, pakai Python. Kalau di Dead Open bisa, cuma lama prosesnya. Karena mencari strukturnya kan dia terlalu lama. Kalau di Python kan diolahnya di server, dia punya kemampuan mengolah lebih cepat dan tidak bergantung pada klien. Nah, kalau itu semuanya kita olah di klien, kalau Dead Open kan mengolahnya di klien, di browser, itu bisa lama. Nah, kayak tadi itu ada kadang-kadang nggak muncul gitu. Itu memang karena 3D ya. Nah, 3D. Dan informasi di IFC itu banyak ya. Banyak sekali. Dan kita untuk mencari misalnya head itu ternyata tidak, strukturnya itu tidak kayak begini. Bangunan, terus di situ ada ada tembok ada pintu ada jendela. Jadi kan tidak semua tembok punya pintu. Jadi ketika kita masuk habis tembok terus ke pintu, kadang-kadang nggak ada. Ternyata tembok juga ada struktur lagi apa gitu, kita nggak tahu. Ternyata strukturnya beda-beda. Jadi kita harus cek ini ada nggak, ini ada. Kalau nggak kita balik ke atas strukturnya gitu, kayak strukturnya itu kan gitu. Jadi itu yang bikin lama. Karena kita ngecek dulu bawahnya nggak ada, kita balik ke atas. Balik ke atas, ngecek lagi propertinya, kita ke bawah lagi. Oh ada, baru lagi ke bawah, kita putuskan lebih ke bawah lagi. Kalau nggak ada, baru balik ke atas. Gitu seterusnya. Jadi pencarian ini berulang-ulang dan itu tidak gampang, sehingga proses itu tidak bisa di klien aja gitu. Nah gitu Mas, silakan dipikirkan. Ini nanti kita ada inputan. Nah ini aku lagi pusing nih mikirin timnya ya, moga aja solve ini ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.